Kembali lagi di Sampul Said. Saat ini ada isu yang menarik cukup kita bisa bahas, khususnya ke beberapa orang yang punya kompetensi untuk bisa menjawab pertanyaan isu-isu politik yang mulai naik ke permukaan. Isu-isu politik terkait tentang masalah pilkada yang akan dilaksanakan di tahun 2024, tepatnya 14 Februari. Kita akan minta komentar orang-orang yang punya jalur, khususnya bicara tentang jalur politik, dan punya kompetensi untuk menjawab siapa-siapa aja tokoh yang bakal hadir di momen pilkada 2024. Ikuti terus Sampul Said. Kita akan cari tahu beberapa narasumber ke depannya, dan ini bukan hanya konten pertama, dan akan kita bawa terus konten-konten ini sampai ke tingkatan masyarakat paling bawah. Siapa pemimpin yang akan diharapkan hadir untuk memimpin Kabupaten Penajam Pasir Utara yang menjadi ibu kota negara. Jangan lupa like and subscribe. Mas Upin, kalau seandainya tahun depan pemilihan pemimpin yang seperti apa yang kamu harapkan? Jujur dan disiplin. Jujur dan disiplin ya. Kenapa alasannya harus jujur dan disiplin? Jujur itu salah satu contoh bagus lah ya. Kalau disiplin juga kan dia bisa tepat waktu, kemudian tepat administrasi dan tepat pengelolaan anggaran. Oke sih. Mas Robi, kalau seandainya tahun depan itu pemilihan, pemimpin yang seperti apa yang kamu harapkan? Yang bijaksana. Apalagi? Masa bijaksana doang? Terus? Religius. Oke. Sip, mantap. Kenapa alasannya harus kayak gitu? Kalau siapa nih bang? Jadi ini serius kah? Iya serius. Ini serius kah? Serius ini. Kenapa harus apa? Iya kenapa harus kriterianya seperti itu? Ya karena marwahnya seorang pemimpin, ya namanya dia bertanggung jawab kepada orang banyak, ya pasti harus bijaksana. Oke. Dan harus apa tadi? Baik gitu. Dan religius. Religius dalam gimana nih? Konsep religius seperti apa? Seperti sila pertama bang. Ketuhanan, Ya, berketuhanan. dia Oh itu kalau itu mah semuanya pasti berketuhanan Kan lah. kadang ada itu bang. Ada yang gitu ya. Ya. Ada yang tidak berketuhanan gitu. Nggak tahu bang. Oh iya kan. Oke. Jadi kalau seandainya tahun depan itu pemilihan pemimpin yang seperti pemilihan kepala daerah. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang amanah, bisa dipegang janjinya, dan visioner ya. Membawa Kabupaten PPU menjadi daerah super. Kenapa alasannya harus kayak gitu? Ya, karena kalau amanah pasti akan dicintai oleh rakyat. Ya kan? Mantap. Itu kameranya di mana sih? Di sini. Aku kemarin. Mas Rahman, Ya, kalau seandainya tahun depan itu pemilihan, pemimpin yang seperti apa yang kamu harapkan? amanah, bijaksana, dan Kenapa alasannya harus amanah dan bijaksana? karena kita harus karena mengingat ibu kota negara ini sebentar lagi ada di depan mata, harus kita semua persiapkan, dan pemimpin yang amanah yang harus bisa menangani itu. Oke, sip. Oke, Om Sam, kalau seandainya tahun depan itu pemilihan, pemimpin yang seperti apa yang Anda harapkan? Ya pemimpin yang jelas kan amanah. Amanah ya. Amanah Terus? dengan janji-janjinya yang disampaikan ke masyarakat. Ah, Itu aja, mewujudkan janji-janji yang pernah disampaikan ke masyarakat, wujudkan. Karena Jadi- pada intinya kan ya tetap moralnya kan kesejahteraan masyarakat. yang kita harapkan itu ya. Itu harapkan jangan sampai nanti janji-janji itu hanya tinggal janji aja. Alasannya kenapa harus amanah? Ya semuanya harus amanah, artinya pemimpin itu harus amanah, apapun itu harus amanah. Apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diberikan tanggung jawab sama masyarakat, betul-betul harus dilaksanakan. Oke, terkait dengan masalah IKN, persiapan apa yang harus disiapkan kepala daerah kita kalau seandainya pemilihan tahun depan? Ya, kepala daerah harus memikirkan masyarakatnya, bagaimana mempersiapkan masyarakatnya itu. Bukan hanya masyarakat menyiapkan diri sendiri, tapi pemerintah juga harus memberikan ruang. Ruang yang pertama adalah bagaimana bisa membuat komitmen dengan pemerintah pusat,
memberikan kesempatan untuk masyarakat lokal atau tenaga kerja lokal untuk bekerja untuk mengabdikan diri di IKN, meskipun hanya dalam hal pembangunan. Ada dua tahap ya, skill maupun non skill. Ya semuanya harus diakomodir di sana. Itu adalah dari pemerintah daerah. Yang kedua adalah pemerintah daerah juga harus menyikapi SDM-nya. Ada anggaran khusus untuk menyiapkan atau meningkatkan skillnya mereka dengan melakukan pelatihan segala macam. Mantap, Mas. Di sini ketua terkait tentang isu pilkada, ada persiapan nggak sih sudah dari PDIP untuk mempersiapkan kadernya untuk maju di 2024? Oh ya, sejak awal saya menggawangi DPC, diberi tugas oleh Ketua Umum untuk memimpin DPC Penajam Pasir Utara. Pasti ada target. Dan sejak awal start kami sudah melakukan konsolidasi di tingkat bawah. Nah ini dalam rangka mencapai target di 2024. Pusat sudah menginstruksikan kepada kita bahwa seluruh kader harus siap mencapai hat-trick 3 kali kemenangan, termasuk PPU, bagian daripada politik nasional PD Perjuangan. Maka kami juga punya target. Untuk bisa mencapai target, kami sejak awal sudah harus mempersiapkan diri. Pertama, di momentum 2024 kami harus menang di pileg. Agar kami bisa mengusung calon sendiri untuk pilkada 2024. Targetnya berapa kursi? Target saya 6 kursi. 6 kursi. Dan ini sambil menunggu ketentuan KPU Pusat bahwa Sepaku masih ikut induk. Sambil menunggu itu. Jadi kalau Sepaku masih bagian daripada Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam pileg dan pilkada 2024, maka kami sudah harus mempersiapkan diri dan kami sudah siap. Terkait isu tentang ketua akan ikut bertarung di momentum bursa calon bupati sendiri. Ya, kader PDIP harus siap jika itu penugasan partai. Artinya, kami harus mempersiapkan diri. Sudah sejak awal kami mempersiapkan diri. Artinya kita siap untuk maju gitu. Siap maju karena kami juga pasti ketika partai menugaskan kadernya untuk mengawal strategis pembangunan IKN, saya kira kader partai harus siap. Ada persiapan khusus nggak untuk PDIP sendiri berhadapan di momen pesta demokrasi, baik itu pileg ataupun pilkada? Persiapannya sejak awal kami diinstruksikan untuk terus turun ke masyarakat. Terus melakukan konsolidasi, terus menerus berada di masyarakat. Dan itu sudah kami lakukan terus menerus. Gandengan yang punya potensi kemungkinan ke depan gitu, PDI siap bergandengan dengan siapa saja dan siap bertarung dengan siapa saja. Apa yang dilakukan Partai Gerindra untuk mempersiapkan di momen politik atau pesta demokrasi di tahun 2024, khususnya pileg dan pilkada? Momen politik 2024, ya artinya dari Partai Gerindra sendiri menyikapi momen tersebut. Pada dasarnya setiap pertarungan itu pasti ada hal yang perlu sangat dipersiapkan. Ya, terlepas dari itu semua, ya kami sebagai
organisasi politik, ya kebetulan ada di Penajam Pasar Utara dengan dinamika yang ada hari ini, ya kami juga sangat bersiap untuk menyambut kontestasi yang akan datang di 2024 dengan tidak menghilangkan hal-hal yang menjadi isu-isu penting pada hari ini. Ya, kami sendiri bersama rekan-rekan jajaran DPC, kemudian fraksi sesuai dengan amanat partai yang kemarin juga sudah dirangkum pada saat Rakerda tahun lalu 2021 pertengahan, ya kita sudah bersepakat bahwa Gerindra harus menang, terutama di Penajam Pasar Utara. Kami mempersiapkan diri baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten. Ya, tidak hanya berbicara dalam konteks kepala daerah, tapi juga berbicara dalam konteks legislatif. Nah, kami mempersiapkan itu. Di momentum pileg dan pilkada, khususnya bicara tentang pilkada, ini kan sudah masuk momen politik atau tahun politik. Ya, apakah akan mengusung orang atau mengusung kadernya untuk maju di momen politik? Biar berproses lah. Yang jelas 2024 kami mempersiapkan diri di Februari, 14 Februari, meskipun akhir-akhir ini ada isu terkait dengan penundaan, kemudian ya termasuk IKN juga. Nah, itu kan juga sangat-sangat berpengaruh. Nah, kami sudah mentelaah juga dengan rekan-rekan apa yang harus kita lakukan nanti. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang kita lakukan, dan fokus utama kita bagaimana mempersiapkan perangkat juang kita untuk memenangkan kita di 2024, terlepas dari hal-hal yang tadi, isu-isu yang tadi. Jadi kita coba berpikir normatif, tapi ya tentu ada plan A, plan B itu tentu ada, dan itu tidak bisa kita sampaikan secara gamblang pada saat ini di publik. Yang jelas kami mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut 2024. Ada calon kader yang bakal disorong? Kalau bicara calon atau kader yang akan disorong, itu tadi saya sampaikan. Momentum 2024 ini kita berbicara 14 Februari. Hari ini kita berbicara normatifnya saja sesuai dengan jadwal KPU. 14 Februari 2024, yang jelas kita fokus pada legislatif dan pilpres. Dengan legislatif sendiri untuk di tingkat 2 kami punya target. Hari ini kalau kita berpatokan pada saat ini, ya potensi kita ketika berbicara pilkada itu sangat terbuka. Ya, tentu kalau arahan dari partai maju, ya kami akan siap bertarung. Terkait dengan calon, saya rasa rekan-rekan sudah paham lah mengarah kepada siapa tuh, ya kan, calonnya. Yang jelas target kita 2024 untuk legislatif, ya kita coba normatif lah melihat pengalaman 2019. Kita menargetkan untuk 5 kursi Partai Gerindra di 2024, ya dalam rangka tadi menuju ke proses pilkadanya. Ya, kalau ya gambarnya gitu. Kalau bisa nomor 1, kenapa harus nomor 2? Gitu ya. Ya, itu dan saja. kader kita adalah ketua DPC. Bisa jadi, ya kan? Karena potensi itu ada. Potensi itu ada. Dan kita akan bekerja keras di 14 Februari. Paling tidak kita bisa menambah pundi-pundi suara kita di legislatif, kursi kita perolehannya, yang tadinya hari ini kita 4 kursi, kami targetkan 5 kursi untuk 2024. Ya, karena mengingat kami punya target yang lebih besar. Saya pikir
hal itu wajar saja karena hari ini kalau kita berpatokkan dari 2000 perolehan 2019 kemarin, perolehan suara Partai Gerindra sangat luar biasa dan ini akan kita tingkatkan lagi di 2024. Ini modal sebenarnya. Persiapan khusus apa yang dilakukan Partai Gerindra khususnya DPC Penajam Pasir Utara untuk mempersiapkan pileg dan pilkada? Yang jelas secara organisasi, penguatan struktur, konsolidasi kita lakukan, mempersiapkan kader-kader kita untuk di legislatif juga dan membuka ruang kepada publik. Silakan siapa yang mungkin merasa punya potensi dan menjatuhkan pilihan untuk berjuang bersama-sama Partai Gerindra, kenapa tidak untuk legislatif 2024. Menarik ini Bang, banyak nama ketika kemudian Pak Sekjen menyampaikan itu, banyak nama yang bermunculan dan cukup populer di kabupaten. Tokoh apa yang bakal digandeng ketika kemudian Partai Gerindra itu memaksimalkan orang nomor satunya? Iya. Ya. Tokoh partai sendiri kan bakal disorong. Kalau memang belum berkenan menyebut nama, inisialnya dulu. Ya saya pikir kalau bicara potensi kita, ketua partai sangat berpotensi sebenarnya, sangat berpotensi untuk bisa kita usung di 2024 nanti sebagai dalam konteks kepala daerah ya. Dalam konteks kepala daerah secara beliau kemampuan leadershipnya juga bagus ya kan, dan tapi kan bukan hanya itu saja indikatornya, tetapi hal-hal yang lain termasuk sosialitinya beliau sendiri. Jadi ya kenapa tidak kalau kita juga mempersiapkan. Nah ini tapi semua kembali kepada arahan partai sebenarnya, kembali kepada arahan partai. Ketika partai memberikan instruksi dan arahan, ya kita akan tunduk kepada arahan partai. Siapa yang bakal digandeng? Potensi, karena banyak tokoh tadi Bang kita diskusikan bahwa ada, kita sebut saja ya, ada tokoh lama, tokoh baru. Ada Pak Andi Harahap, Bupati sebelum Pak Yusran. Ya saya pikir punya kompetensi juga untuk maju. Terus kemudian Pak PLT, ya kita nggak tahu ke depannya ya. Terus kemudian ada Ketua DPR Pak John, ada Wakil Ketua Pak Hartono, ada Harimudin Rasid, terus kemudian ada Pak Nanang Ali mantan Ketua DPR sebelumnya. Nah, oh ya tokoh-tokoh masyarakat, contoh ada Pak Suyanto sebagai Ketua IKA Pakarti, terus kemudian ada Pak PLT yang hari ini juga disebut-sebut, kita nggak tahu semangat politiknya bagaimana, tapi yang jelas itu juga masuk radar informasi di tingkatan bawah. Ada Pak Tohar, beliau sampai saat ini masih fokus dengan tanggung jawabnya. Kalau sampai ke sana, kami pikir terlalu dini lah kalau untuk kita harus menentukan, karena saya sendiri secara pribadi, kami secara kelembagaan, secara partai sangat menghormati tokoh-tokoh yang ada di PPU karena sangat banyak sekali dan mereka semua punya potensi dan putra-putra dan putri lah terbaik Kabupaten Penajam Pasir Utara, karena pada dasarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan ini kan pada dasarnya untuk kemajuan masyarakat Penajam Pasir Utara, ya kan? Ya mereka punya potensi, punya citra yang baik, elektabilitas yang baik. Bagi kami untuk saat ini akan bersama siapa, bergandengan dengan siapa nantinya, itu akan kita bicarakan lebih dalam. Karena memang pada dasarnya mereka
tokoh-tokoh yang sangat potensi dan punya keinginan untuk memajukan betul-betul menjadikan Penajam Pasar Utara ini yang bermartabat masyarakatnya ya. Tidak hanya kita bicara slogan saja, tetapi yang betul-betul real. Kita bisa bermartabat secara budaya, secara sosial, kita bisa ekonomi, kita bisa betul-betul bermartabat Kabupaten Penajam Pasar Utara. Mungkin seperti itu.